Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Fadila Rahab. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai masalah perkembangan bahasa anak. Ya, yang perlu kita ketahui dahulu, bahasa adalah alat komunikasi yang kita gunakan di dalam pergaulan kita gitu. Jadi bahasa ini dimulai dengan meniru bahasa ataupun meniru suara ataupun bunyi yang kita sendiri tidak mengetahui artinya, yang kemudian diikuti dengan ucapan satu kata, dua kata, dan seterusnya. Perkembangan bahasa ini terkait dengan perkembangan kognitif, yang dimana perkembangan kognitif ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan kemampuan berbahasa anak gitu. Semakin besar anak itu berkembang, semakin tinggi tingkat komunikasi si anak gitu. Yang awalnya si anak masih berkomunikasi sederhana menjadi lama-kelamaan menjadi kompleks gitu. Perkembangan bahasa anak itu menjadi hal yang penting untuk kita perhatikan sebagai orang tua ataupun sebagai guru gitu. Umumnya anak akan berkomunikasi itu dengan orang lain sejak mereka berusia 1 tahun. Meski mereka belum lancar dalam berbicara, anak akan mengkomunikasikan apa yang ingin ia katakan dengan bergumam. Ekspresi wajahnya itu menunjukkan benda-benda yang ada di sekelilingnya. Jadi di sini dapat kita ketahui penyebab anak mengalami masalah dalam perkembangan bahasa. Yang pertama itu masalah pada kemampuan bicara dan bahasa. Apabila seorang anak berusia 3 tahun, ia mampu memahami dan berkomunikasi secara nonverbal, tetapi ia tidak bisa mengungkapkannya dengan kata-kata, maka bisa jadi ia itu mengalami keterlambatan berbicara ataupun delay speech. Sedangkan anak yang bisa mengatakan beberapa kata, namun ia tidak bisa merangkainya menjadi sebuah kalimat yang bisa dipahami, diperkirakan ia mengalami keterlambatan bahasa. Kemudian yang kedua itu ia mengalami gangguan pendengaran. Dikutip dari jurnal penelitian Rohmani Nur Indah berjudul Gangguan Bahasa, dia menyebutkan bahwa gangguan pendengaran itu menjadi salah satu penyebab anak mengalami masalah perkembangan bahasa, yang dimana gangguan pada pendengaran anak ini memiliki jenis. Yang pertama itu gangguan pendengaran konduktif karena suatu penyakit gitu, bisa jadi dia mengalami gangguan pendengaran itu, atau dia tidak bisa mendengar itu karena ia mempunyai penyakit. Yang kedua itu ada gangguan pendengaran akibat kerusakan sel sensorik di dalam telinga. Yang ketiga ia mempunyai gangguan pendengaran kompleks akibat kerusakan fungsi di telinga luarnya. Tanda-tanda anak mengalami gangguan pada pendengaran ini memang tidak terlihat secara langsung, namun kita sebagai orang tua itu harus melakukan pemeriksaan gitu, ketika anak kita itu berusia 3 tahun ataupun lebih, tetapi mereka belum bisa menamai ataupun mengenal objek. Yang ketiga itu ada disabilitas. Menurut Stanford Children's Health, disabilitas itu merupakan kondisi kesehatan ataupun masalah pada perkembangan otak anak seperti autis gitu, ikut menjadi penyebab anak mengalami masalah perkembangan bahasa gitu. Kemudian ada faktor lain juga menyebabkan ada faktor lain, yaitu seperti cacat lahir yaitu Down syndrome gitu kan, dan cerebral palsy juga mempengaruhi gitu di dalam disabilitas ini. Yang keempat itu masalah pada mulut. Jadi masalah dalam mulut ini ataupun lidah ataupun langit-langit itu juga menyebabkan si anak mengalami keterlambatan di dalam berbicara. Dikutip dari Healthline, kondisi ini itu dinamakan ankylogosia ataupun tongguaci gitu, yaitu adalah ketika lidah menempel ke dasar mulut sehingga menyulitkan anak membuat suara-suara tertentu, misalnya menyebut huruf D, L, S, T, dan sebagainya. Yang kelima itu ada faktor genetik, yang dimana
sebagian 40% itu penyebab anak mengalami masalah perkembangan bahasa itu dikarenakan faktor genetik gitu, faktor genetik keluarga gitu kan. Misalnya dalam suatu keluarga itu ada salah satu anggota keluarganya yang memiliki riwayat keterlambatan bicara, maka sebagian besarnya kemungkinan sang anak juga akan mengalami hal yang serupa. Selain faktor yang menghambat perkembangan bahasa si anak, kita juga dapat mengetahui masalah yang terjadi di dalam bahasa ini. Yang pertama itu ada masalah seorang anak tidak ataupun kurang menguasai keterampilan dalam berbahasa. Misalnya seorang anak ini dia memiliki keterlambatan dalam berbicara, kemudian si anak ini tidak mampu atau tidak mampu mengucap ataupun menghafalkan huruf, yang kemudian seorang anak ini tidak bisa mengingat beberapa huruf yang ingin dia ucapkan. Dan masalah yang kedua yaitu seorang anak mengalami hambatan dalam berkomunikasi. Hambatan itu meliputi yang pertama, ketika sang anak berbicara kemudian ada temannya yang memotong pembicaraan, yang otomatis si anak yang berbicara tadi ini mengalami kurangnya konsentrasi ataupun perhatian, sehingga membuat ia lupa terhadap apa yang ia bicarakan. Yang kedua, hambatan yang kedua itu seorang anak diliputi rasa takut, rasa cemas gitu, rasa grogi dalam berkomunikasi gitu kan, dalam berbicara. Ini juga termasuk pada umur yang dewasa menurut saya kan. Kemudian terjadinya seorang anak berbicara kepada lawan jenisnya itu ia merasa berbeda gitu. Ia merasa berbeda ketika ia berbicara dengan lawan jenisnya. Jadi di dalam masalah-masalah ini itu dapat kita atasi dengan cara yang pertama, kita sering mengajak anak berbicara gitu kan. Yang kedua, kita harus menggunakan gerakan tubuh kita untuk menunjukkan suatu benda ataupun objek yang sambil kita mengucapkan nama-nama benda yang kita tunjuk tersebut. Kemudian di sini kita juga memperkenalkan kepada anak-anak kita anggota tubuh gitu, kayak kepala, tangan gitu kan. Kemudian kita juga mengenalkan nama-nama orang gitu, misalnya nama mainan, dan ini mobil-mobilan gitu kan, kita perkenalkan gitu kan kepada sang anak. Kemudian kita lihat ini warnanya hitamnya gitu. Kita otomatis dengan kita mengajarkannya pelan-pelan, ia pasti akan mengingat ataupun mengenal dari apa yang kita ajarkan tersebut. Kemudian kita dapat juga membacakan buku dongeng ataupun membacakan cerita gitu setiap hari, menyanyikan anak dengan lagu gitu kan, dengan lirik yang mudah diingat, misalnya kayak 1 ditambah 1 sama dengan 2 gitu. Jadi otomatis sang anak itu mengingat gitu. Jadi demikianlah yang dapat saya sampaikan mengenai masalah perkembangan bahasa si anak. Kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.